Pikirkan dan bertindaklah seperti individu yang memiliki kelimpahan. Ambil kendali atas hidup Anda seolah-olah Anda memiliki arah yang jelas, tanpa meragukan kekuatan diri sendiri. Mulailah membuat keputusan dengan tegas, seolah-olah kesuksesan sudah menjadi bagian dari perjalanan Anda. Renungkan hal ini. Jika Anda yakin bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik, bagaimana Anda akan menghadapi tantangan hari ini? Keputusan apa yang akan Anda ambil tanpa keraguan? Ketakutan apa yang akan Anda tinggalkan? Terdapat kekuatan nyata dalam sikap semacam itu. Sikap ini akan membawa Anda keluar dari belenggu keraguan dan memasuki ranah tindakan, di mana pikiran menciptakan kemungkinan dan tubuh mulai bergerak. Siapapun yang meyakini bahwa kebahagiaan adalah sebuah proses waktu akan melangkah dengan ringan, fokus, dan keberanian. Sebaliknya, mereka yang menunggu hasil terburuk cenderung menyerah sebelum mencoba, meskipun di dalam diri mereka terdapat potensi yang belum tergali. Video ini membahas pentingnya mengadopsi pola pikir individu yang hidup dalam kelimpahan. Anda akan memahami bagaimana bertindak seolah-olah Anda telah meraih kemenangan dapat mengubah perspektif Anda, membuka pintu, dan menarik hasil yang sebelumnya tampak jauh dari jangkauan. Semua ini dimulai dengan sebuah keputusan. Silakan tulis di kolom komentar. Hari ini saya mulai bertindak. Saya mengajak Anda, terutama jika Anda belum pernah berkomentar sebelumnya. Ini adalah langkah pertama untuk mengatasi inersia, karena perubahan tidak akan terjadi tanpa tindakan. Mari kita mulai. Pertama, bertindaklah seperti individu yang memiliki kelimpahan. Segala hal yang Anda perkuat dengan perhatian Anda akan semakin menguat. Ini berlaku untuk sikap, pikiran, dan terutama citra yang Anda bangun tentang diri Anda sendiri. Jika Anda terus-menerus mengulang bahwa Anda tidak siap, bahwa Anda kekurangan sesuatu, atau bahwa ini belum saatnya, otak Anda akan mulai melindungi Anda dari apa yang paling Anda inginkan. Ia akan menginterpretasikan usaha sebagai sesuatu yang berbahaya, bahwa lebih aman untuk menghindarinya, dan mulai memblokir peluang bahkan sebelum mereka muncul. Ini bukan sekadar pidato motivasional, ini adalah biologi. Otak Anda memiliki sistem yang disebut sistem aktivator retikular, yang berfungsi sebagai filter otomatis. Ia memilih apa yang masuk ke dalam kesadaran Anda berdasarkan apa yang paling Anda percayai, pikirkan, dan harapkan. Artinya, jika Anda mengharapkan kekurangan, ia akan mengabaikan kemungkinan pertumbuhan. Namun, jika Anda bertindak seperti seseorang yang sudah memiliki nilai, yang sudah memiliki sesuatu untuk ditawarkan, dan yang sudah menjadi bagian dari tempat yang ingin ia huni, otak Anda akan mulai mendukung Anda. Ia akan mengaktifkan ide, koneksi, sumber daya, mengubah perilaku, dan dunia akan merespons energi Anda. Bayangkan dua individu di depan situasi yang sama. Keduanya diundang untuk memimpin rapat penting. Yang pertama menghabiskan hari dengan mengulang dalam pikirannya, "Saya tidak baik dalam hal ini. Saya akan terhambat. Saya tidak memiliki bakat yang sama dengan yang lain." Saat dia harus berbicara, tubuhnya menyusut, menghindari kontak mata, dan melupakan argumen penting. Sementara yang kedua berkata pada dirinya sendiri, "Jika saya dipanggil, itu karena saya memiliki sesuatu yang berharga. Mungkin saya gugup, tetapi saya bisa memberikan kontribusi. Saya bisa melakukannya." Dia menarik napas dalam-dalam, berdiri tegak, dan memberikan presentasi dengan jelas dan berdampak. Apa yang berubah? Isinya mirip. Perbedaannya adalah identitas yang mereka ambil sebelum tantangan. Epictetus mengatakan, "Tidak penting apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi." Dan reaksi Anda dimulai jauh sebelum sesuatu terjadi. Itu dimulai dari pikiran yang Anda tanam, dari kalimat yang Anda ulangi, dan dari sikap yang Anda latih secara diam-diam setiap hari. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjalani kehidupan yang melimpah, berhentilah bertindak seperti seseorang yang selalu merasa kurang dan selalu menunggu satu bukti lagi untuk merasa layak. Bertindaklah seperti seseorang yang sudah memiliki nilai, yang sudah membangun konsistensi, dan yang sudah siap untuk menjalani sesuatu yang lebih besar. Jika Anda ingin otak Anda bekerja sama dengan pertumbuhan Anda, fokuskan perhatian Anda pada apa yang memperkuat Anda.
Pikirkan, bicaralah, dan bergeraklah seperti seseorang yang sudah memiliki apa yang diinginkannya. Karena itulah cara pikiran belajar, dan itulah cara realitas berubah. Jika pesan ini menyentuh Anda, silakan tulis di komentar. Hari ini saya bertindak dengan keyakinan seperti seseorang yang sudah berhasil. Ini adalah langkah pertama untuk hidup sebagai individu yang benar-benar melimpah. Kedua, individu yang melimpah memiliki kemampuan untuk memilih dengan siapa mereka bergaul. Pikiran dan wawasan Anda hanya akan berkembang ketika Anda berani untuk keluar dari lingkungan yang membatasi pandangan dan potensi Anda. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak memiliki kemampuan untuk tumbuh, tetapi mungkin Anda merasa terjebak dalam situasi yang tidak mendukung pertumbuhan Anda, seperti tanaman yang berusaha mekar di tanah yang kering dan tandus. Lingkungan yang negatif, percakapan yang tidak bermakna, dan orang-orang yang terus-menerus meragukan kemampuan Anda dengan ucapan seperti, "Itu tidak mungkin." Semuanya berkontribusi dalam menghambat kemajuan Anda dan secara tidak sadar bisa memblokir kepercayaan diri Anda. Namun, ketika Anda mulai mendekati individu-individu yang berpikir besar, mereka yang telah berhasil membangun sesuatu yang di atas rata-rata, yang berbicara dengan jelas tentang evolusi, disiplin, dan tujuan hidup, maka kemungkinan-kemungkinan baru mulai tampak nyata dan dapat dijangkau. Cobalah untuk merenungkan hal ini. Bagi seseorang yang hidup dalam lingkungan di mana menghasilkan 10.000 sebulan dianggap sebagai sebuah keajaiban, setiap tujuan ambisius akan terdengar sombong dan tidak realistis. Namun, jika Anda berada di sekitar orang-orang yang mampu menghasilkan 10.000 seminggu, Anda akan mulai memahami bahwa pencapaian tersebut bukanlah semata-mata hasil dari kecerdasan atau keberuntungan semata, melainkan itu adalah hasil dari tindakan yang konsisten dan pola pikir yang positif. Dan disitulah segalanya mulai berubah. Apa yang sebelumnya tampak jauh dan tidak mungkin kini menjadi referensi yang lebih dekat. Apa yang dahulu dianggap berani dan ambisius, kini terdengar logis dan layak untuk dicapai. Ketika Anda terhubung dengan mereka yang telah menjalani kehidupan yang Anda impikan, otak Anda akan berhenti menganggap impian tersebut sebagai sebuah fantasi dan mulai menganggapnya sebagai rencana yang dapat diwujudkan. Epictetus pernah berkata, "Seringkali kita menjadi apa yang kita lihat," yaitu apa yang Anda lihat, dengar, dan serap dalam kehidupan sehari-hari, membentuk apa yang Anda anggap mungkin. Dan pernyataan ini sangat menentukan ritme transformasi yang akan Anda alami. Jika hari ini Anda merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, berhentilah hanya mencari tujuan baru yang mungkin tidak akan mengubah apapun. Sebaliknya, carilah cermin baru yang dapat memantulkan potensi dan kemungkinan dalam diri Anda. Temukan individu-individu yang mampu menginspirasi Anda untuk tumbuh tanpa rasa bersalah, lingkungan yang membangkitkan semangat dan keberanian Anda, serta referensi hidup yang menunjukkan bahwa Anda bisa mencapai lebih banyak, meskipun Anda berasal dari latar belakang yang sama. Anda tidak perlu memutuskan hubungan dengan siapapun, tetapi Anda harus belajar untuk mengatur dengan bijak. Siapa yang Anda dengarkan dengan hati terbuka? Siapa yang Anda izinkan untuk mempengaruhi cara berpikir dan pandangan Anda? Dan siapa yang hanya layak mendapatkan ucapan selamat pagi yang ramah tanpa melibatkan lebih banyak emosi? Karena individu yang melimpah tidak terasing, mereka justru dikelilingi oleh orang-orang dengan niat baik. Mereka memahami bahwa meskipun lingkungan tidak menentukan segalanya, lingkungan bisa mempercepat atau bahkan merusak segala sesuatu yang sedang Anda coba bangun dalam hidup Anda. Jadi, jika Anda ingin hidup dalam kelimpahan, mulailah dengan kalimat ini. Jika itu mungkin bagi seseorang, itu juga bisa menjadi mungkin bagi saya. Dan jika pernyataan ini beresonansi dengan Anda, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Saya mengelilingi diri saya dengan apa yang memperkuat saya, karena perubahan sederhana dalam lingkungan Anda bisa menjadi awal dari realitas baru yang lebih baik. Ketiga, individu yang melimpah memiliki pandangan yang luas dan positif tentang diri mereka sendiri. Mereka melihat diri mereka dengan kebesaran dan potensi yang tak terbatas. Meskipun Anda mungkin memiliki persiapan yang matang, bakat yang luar biasa, bahkan semua peluang yang terbuka di depan Anda,
Jika di dalam hati Anda masih melihat diri sebagai seseorang yang terbatas, tidak cukup baik, atau tidak layak, maka hidup Anda akan terus mencerminkan pandangan yang terdistorsi ini. Karena pada akhirnya, apapun yang dikatakan oleh dunia luar, yang benar-benar memandu keputusan dan tindakan Anda bukanlah pendapat orang lain, melainkan cara Anda memandang diri sendiri ketika tidak ada orang lain yang melihat. Ini seperti mencoba membangun sebuah kastil di atas pasir yang lembut. Tidak peduli seberapa indah dan megah strukturnya, jika fondasinya rapuh, maka semuanya akan runtuh pada tantangan pertama yang dihadapi. Individu yang melimpah tidak lahir dengan perasaan siap dan percaya diri secara otomatis. Mereka memilih setiap hari untuk bertindak seolah-olah mereka sedang dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, tetapi sudah merasa layak untuk hidup sesuai dengan impian dan keinginan mereka. Pertimbangkan sejenak. Berapa kali Anda telah menyabotase diri sendiri hanya karena merasa kurang? Anda mungkin menerima sedikit, meskipun sebenarnya Anda menginginkan lebih banyak. Anda mungkin memilih untuk diam agar tidak mengganggu orang lain, atau bahkan meminta maaf ketika sebenarnya Anda hanya butuh untuk memposisikan diri dengan lebih baik. Sekarang, bayangkan situasi yang sama. Tetapi kali ini Anda bertindak sebagai individu yang melimpah. Seseorang yang tahu nilai yang ada dalam dirinya, meskipun masih dalam proses pertumbuhan. Seseorang yang tidak akan menjual dirinya untuk remah-remah, hanya karena mereka mengakui dan menghargai nilai diri mereka sendiri. Hal ini akan terlihat jelas dari nada suara, sikap, dan cara pandang Anda terhadap dunia. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Tidak ada yang besar diciptakan tiba-tiba. Jika Anda menginginkan buah ara, Anda perlu menunggu hingga buahnya mekar. Anda tidak akan terbangun besok pagi dengan perasaan tak tergoyahkan, tetapi hari ini Anda bisa mulai bertindak seperti seseorang yang sedang dalam perjalanan menuju kebesaran, dan itulah yang akan mengubah segalanya." Ini bukan tentang berbohong pada diri sendiri, tetapi lebih kepada melatih identitas yang ingin Anda jalani. Ini seperti berlatih menjadi versi terkuat dan terbaik dari diri Anda, yang lebih selaras dengan kehidupan yang sedang Anda bangun. Semakin sering Anda mengulang tindakan dan sikap ini, semakin alami hal itu menjadi bagi Anda. Karena otak Anda belajar, dan siapa yang memberikan contoh itu adalah Anda sendiri. Jika Anda terus melihat diri Anda sebagai sosok yang lemah, maka setiap tindakan yang Anda ambil akan semakin memperkuat kelemahan itu. Namun, ketika Anda mulai memperlakukan diri Anda dengan rasa hormat, kehadiran yang kuat, dan otoritas batin, Anda mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia. Saya bukanlah rasa sakit yang saya alami. Saya adalah kekuatan yang saya pilih untuk kembangkan. Anda bukanlah label yang diberikan kepada Anda oleh orang lain, tetapi pilihan yang Anda buat hari ini tentang siapa yang ingin Anda jadi. Mungkin di masa lalu Anda tidak tahu bagaimana cara melindungi diri sendiri, menghargai diri, atau bertindak dengan cara yang berbeda, tetapi sekarang Anda telah mengetahui hal itu, dan pengetahuan ini memberikan Anda kekuatan yang baru. Setiap kali Anda memposisikan diri, meskipun Anda merasa bergetar di dalam. Setiap kali Anda menghargai diri Anda, meskipun tidak ada yang bertepuk tangan, Anda sedang membentuk cermin baru bagi diri Anda. Dan di dalam cermin tersebut, Anda tidak lagi melihat diri Anda sebagai korban, tetapi sebagai seseorang yang sedang tumbuh dengan kesadaran, keberanian, dan arah yang jelas. Jika ini adalah identitas yang ingin Anda kuatkan dan kembangkan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Saya memilih untuk melihat diri saya dengan kebesaran, karena itulah cara individu yang benar-benar melimpah bertindak dan menjalani hidup mereka. Keempat, bertindaklah seolah kemenangan sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan. Mari kita ambil contoh seorang aktor yang tengah bersiap untuk tampil di atas panggung. Meskipun dia belum menerima tepuk tangan dari penonton, dan bahkan belum tahu apakah penonton akan menyukai penampilannya, dia tetap bernapas, melangkah, dan berbicara seolah-olah dia sudah sepenuhnya berada dalam karakter yang dia perankan. Dia tidak menunggu pengakuan dari orang lain untuk mulai bertindak. Sebaliknya,
Dia mengambil langkah pertama dan pengakuan itu akan datang setelahnya. Demikian pula dengan Anda. Sebelum pencapaian nyata hadir dalam hidup Anda, sikap yang tepat harus sudah ada. Jika Anda memiliki keinginan untuk mengubah realitas hidup Anda perlu mulai berperilaku seperti seseorang yang sudah berada di jalur menuju apa yang sangat Anda inginkan. Inilah cara pikiran kita di program ulang. Otak kita tidak dapat membedakan antara apa yang nyata dan apa yang hanya dibayangkan dengan keyakinan yang kuat. Artinya, ketika Anda mulai bertindak seperti orang yang ingin Anda jadi, pikiran Anda mulai percaya dan menciptakan pola pikir, emosi, serta perilaku baru yang sesuai. Proses ini dikenal sebagai reprogramming mental, dan semuanya dimulai dengan sikap yang sederhana, namun sangat kuat. Bertindaklah seolah-olah kemenangan sudah pasti. Ini bukan sekadar masalah kesombongan. Ini adalah tentang menjalani hidup dengan tujuan, dengan niat, dan dengan kehadiran. Seolah-olah kemenangan hanyalah masalah waktu. Seolah-olah segala sesuatu sudah berada pada jalurnya untuk berjalan dengan baik. Sikap seperti ini akan mengubah nada suara Anda, mengubah energi yang Anda pancarkan, dan mengubah cara dunia memandang Anda. Mari kita pikirkan tentang seseorang yang berusaha membuka sebuah bisnis. Jika orang tersebut bertindak seolah-olah dia meragukan proyek yang sedang dikerjakannya, maka semua orang di sekitarnya akan merasakannya. Suaranya mungkin bergetar, sikapnya terlihat menyusut, dan ketidakpastian serta keraguannya akan terpancar jelas di mana-mana. Meskipun dia memiliki bakat yang luar biasa, tidak ada yang akan mempercayainya. Mengapa demikian? Karena dia sendiri tidak memiliki keyakinan. Sekarang, bayangkan orang yang sama, namun kali ini dia memposisikan dirinya sebagai seseorang yang percaya penuh pada apa yang sedang dibangunnya. Meskipun belum ada hasil nyata yang terlihat, dia berbicara dengan jelas dan tegas, menyampaikan tujuannya dengan penuh keyakinan, dan ini menarik minat, rasa hormat, serta kesempatan dari orang lain. Orang-orang cenderung merasakan dan percaya kepada mereka yang telah terlebih dahulu percaya pada diri mereka sendiri. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Marco Aurelius, apa yang menghalangi tindakan justru mendorong tindakan. Ini berarti bahwa ketakutan, keraguan, dan penilaian, segala sesuatu yang tampaknya menghalangi Anda, dapat menjadi bahan bakar yang mendorong Anda maju. Namun, untuk mencapai itu, Anda harus bergerak terlebih dahulu. Jangan menunggu sampai Anda merasa benar-benar siap. Bertindaklah seperti seseorang yang sudah memutuskan untuk tidak mundur. Bertindaklah seperti seseorang yang telah memutuskan untuk meraih kemenangan. Jika hari ini adalah hari di mana segala sesuatunya mulai berjalan dengan baik, bagaimana Anda akan berperilaku? Dengan pakaian apa Anda akan muncul? Dengan tatapan seperti apa yang akan Anda tunjukkan? Dengan energi bagaimana yang akan Anda pancarkan? Maka, mulailah bertindak sesuai dengan gambaran tersebut. Bertindaklah dengan tegas hingga perilaku itu menjadi hal yang alami bagi Anda. Usahakan untuk berpikir dengan jelas hingga semua menjadi jelas. Jadilah orang yang berani hingga keberanian itu menyertai Anda tanpa usaha yang berarti. Untuk merasakan kelimpahan, Anda harus terlebih dahulu berpikir, berbicara, dan bergerak seperti seseorang yang sudah hidup dalam keadaan melimpah. Meskipun di luar sana semua hal seolah-olah bertentangan dengan itu, ini bukanlah kebohongan, melainkan sebuah identitas yang sedang Anda latih. Dan individu yang hidup dalam kelimpahan melakukan hal ini setiap hari. Jika Anda merasa perubahan tersebut sudah dimulai dalam diri Anda, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Saya sedang melatih kemenangan saya. Ketika itu terjadi, Anda akan berhenti mengejar hasil dan mulai menarik apa yang sebenarnya sudah disiapkan untuk Anda. Kelima, individu yang melimpah mempunyai kehadiran yang kuat dan menonjol. Sebelum Anda mengucapkan sepatah kata pun, dunia di sekitar Anda sudah dapat merasakan dan memahami pesan yang ingin Anda sampaikan. Cara Anda berjalan, duduk, memandang, dan menempati ruang di sekitar Anda berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang akan Anda ucapkan. Bahkan dalam keadaan hening sekalipun. Tubuh kita adalah alat komunikasi yang bisu, tetapi sangat berpengaruh. Ia mengungkapkan seberapa besar Anda menghormati diri sendiri, seberapa dalam kepercayaan Anda pada kemampuan diri,
dan seberapa siap Anda untuk berkembang dan tumbuh. Bayangkan jika Anda hidup dengan bahu yang terkulai, berbicara dengan suara yang rendah, menghindari kontak mata, dan bergerak seakan-akan Anda sedang meminta maaf karena ada di tempat tersebut. Sikap ini bukan hanya mencerminkan ketidakamanan yang Anda rasakan, ia juga secara tidak sadar memperkuat perasaan tersebut. Ketika Anda menyusut secara fisik, otak Anda belajar untuk menyusut secara mental juga. Sekarang, mari kita bayangkan sebaliknya. Bayangkan Anda melangkah keluar dari rumah impian Anda, memasuki mobil yang selalu Anda idamkan, dan menuju ke pertemuan terpenting dalam hidup Anda, mengenakan pakaian yang paling mencerminkan siapa diri Anda yang sebenarnya. Bagaimana Anda akan berperilaku pada hari yang bersejarah itu? Apakah Anda akan bernapas lebih dalam dan lebih tenang? Apakah Anda akan memandang dengan lebih percaya diri dan tegas? Apakah langkah kaki Anda akan lebih berarti dan penuh makna? Disinilah letak kuncinya. Perasaan positif itu dapat dibawa ke dalam momen sekarang. Anda dapat bergerak hari ini sebagai individu yang telah membangun masa depan yang Anda impikan. Ketika Anda melakukannya, energi dan aura Anda akan berubah, dan pikiran Anda pun akan mengikuti, karena otak Anda terus-menerus mengamati tubuh Anda dan menyesuaikan citra diri Anda berdasarkan tindakan yang Anda lakukan. Oleh karena itu, gerakan sederhana seperti mengangkat kepala, meluruskan postur tubuh, menatap mata orang lain, dan berbicara dengan jelas memiliki kekuatan yang luar biasa. Semua itu bukan sekadar penampilan luar, tetapi merupakan latihan untuk membentuk identitas diri. Mereka mengajarkan tubuh Anda untuk merasa berkuasa dan memimpin. Epictetus pernah berkata, "Tidak ada orang yang bebas jika dia tidak menguasai dirinya sendiri." Dan itu semua dimulai dari penguasaan atas apa yang Anda ekspresikan, baik secara sadar maupun tidak. Ini bukan tentang berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Ini tentang menyelaraskan tubuh Anda dengan sosok yang telah Anda putuskan untuk menjadi. Versi diri Anda yang sedang dibangun dan yang hanya memerlukan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Anda tidak perlu mengenakan pakaian mahal, tetapi yang Anda perlukan adalah niat, kehadiran, dan gerakan yang menandakan, "Saya tahu apa yang saya lakukan di sini." Karena siapapun yang berjalan dengan arah yang jelas, meskipun tidak mengetahui tujuan akhir, sudah dapat menginspirasi kepercayaan orang lain. Hari ini, ambillah waktu sejenak untuk memperhatikan tubuh Anda, nada suara Anda, cara Anda duduk, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah semua ini sejalan dengan sosok yang sedang saya jadikan? Atau, apakah saya masih membawa jejak dari versi lama diri saya yang sudah saya putuskan untuk tinggalkan? Transformasi sejati dimulai dari tubuh. Identitas akan mengikuti setelahnya. Dan individu yang melimpah memahami konsep ini dengan baik. Mereka tidak hanya berpikir dengan cara yang berbeda, mereka juga bergerak dengan cara yang menunjukkan bahwa mereka sudah tahu kemana mereka akan menuju. Mari kita tegaskan kembali pernyataan ini. Ucapkan dengan yakin, kehadiran saya sudah membawa masa depan saya. Karena ketika tubuh mulai bertindak dengan tujuan yang jelas, pikiran Anda juga akan mulai percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin. Keenam, individu yang melimpah dengan bijak dan hati-hati memilih suara yang mereka dengarkan di dalam diri mereka. Sama seperti Anda tidak menunggu untuk mati kehausan baru kemudian mencari air untuk diminum. Mengapa Anda terus menunggu untuk hancur dan merasa terpuruk sebelum mulai memperlakukan diri Anda dengan hormat dan kasih sayang? Cara Anda berbicara pada diri sendiri memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Itu membentuk kepercayaan diri Anda dan dapat memperkuat atau merusak kemampuan Anda untuk menghadapi berbagai kesulitan yang datang dalam hidup. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa banyak orang terjebak dalam rutinitas hidup mereka hanya karena satu alasan, suara batin yang salah. Apakah Anda ingin melakukan perubahan dalam hidup Anda? Jika demikian, maka ubahlah nada suara tersebut. Bicaralah pada diri Anda sendiri dengan cara yang sama seperti Anda berbicara dengan seseorang yang Anda cintai dan hargai. Ini bukan tentang memberikan pujian berlebihan kepada diri sendiri, tetapi tentang memberikan dukungan yang tulus,
belajar untuk mengoreksi kesalahan tanpa menghancurkan semangat, serta memberi arahan tanpa merendahkan diri sendiri. Ini adalah tentang mulai bertransformasi menjadi sekutu bagi diri Anda sendiri, bukan musuh yang selalu mengkritik. Karena apa yang Anda dengarkan dalam keheningan setiap hari sangat mempengaruhi kualitas hidup yang Anda jalani dengan penuh suara. Kalimat-kalimat negatif seperti, "Saya buruk dalam hal ini, saya tidak akan pernah berhasil. Itu bukan untuk saya." Mungkin tampak sepele dan tidak berbahaya, tetapi sebenarnya itu adalah pengulangan mental yang menjadi latar belakang suara yang terus-menerus mengganggu pikiran Anda. Dan otak Anda yang memiliki kemampuan untuk dilatih tidak akan bertanya apakah pernyataan tersebut benar atau tidak. Ia hanya merekam apa yang Anda katakan dan merespons sesuai dengan itu. Saat ini, ilmu saraf menyebut fenomena ini sebagai neuroplasticity, tetapi sebenarnya para filsuf Stoik sudah menyadarinya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Marco Aurelius, warna pikiranmu menentukan warna hidupmu. Artinya, ketika Anda mengulang sesuatu, otak Anda mulai mempercayainya. Anda menegaskan suatu hal, dan otak Anda beradaptasi dengan keyakinan tersebut. Tanpa Anda sadari, tindakan meremehkan diri sendiri dapat menjadi kebiasaan yang tertanam dalam diri, mengubahnya menjadi identitas Anda, dan menciptakan batasan yang membatasi potensi Anda. Dan kemudian, Anda bertanya pada diri sendiri, "Mengapa saya tidak bisa berubah?" Namun, bagaimana mungkin Anda dapat berubah jika Anda terus memberi makan pada cerita yang ingin Anda tinggalkan? Mari kita pikirkan sebuah contoh nyata. Seseorang yang memutuskan untuk kembali belajar setelah bertahun-tahun terputus. Dia membeli materi pelajaran, menghadiri kelas pertama, tetapi begitu dia melakukan kesalahan pertama, suara lama itu kembali muncul. Anda sudah terlalu tua untuk ini, atau Anda bahkan tidak mengerti yang dasar. Alih-alih menyesuaikan jalannya dan beradaptasi, orang tersebut mulai meragukan kemampuannya sendiri dan akhirnya menyerah. Sekarang, bayangkan jika dia mendengar suara lain yang lebih positif. Setiap awal itu memang sulit, tetapi Anda memiliki keberanian untuk mencoba. Atau mungkin, lebih baik salah saat belajar daripada menyerah tanpa tahu seberapa jauh Anda bisa pergi. Apakah Anda melihat perbedaannya? Ini bukan sekadar tentang motivasi dangkal. Ini tentang dukungan internal yang nyata. Karena sejatinya tidak ada yang meninggalkan impian mereka karena ketidakmampuan. Banyak orang menyerah bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka merasa sendirian di dalam pikiran mereka sendiri. Epictetus berkata, "Pikiranmu akan menjadi seperti yang kamu bentuk." Dan membentuk pikiran memerlukan pendidikan aktif dari suara yang berbicara di dalam diri Anda. Otak Anda merespons nada yang Anda gunakan pada diri sendiri. Jika Anda menyebut diri Anda bodoh, otak Anda akan mempercayainya. Namun, jika Anda mengingatkan diri sendiri bahwa Anda sedang dalam proses belajar, otak Anda akan merasa lebih santai dan dapat belajar dengan lebih baik. Perbedaan kecil ini dapat mengubah segalanya. Bagaimana Anda belajar dari pengalaman? Bagaimana Anda menghadapi kritik? Bagaimana Anda bangkit kembali setelah melakukan kesalahan? Anda tidak perlu membenarkan kesalahan Anda, tetapi Anda perlu berhenti menyerang diri sendiri. Pikirkanlah seperti seorang pelatih sejati. Tegas namun adil. Koreksi kesalahan, tetapi jangan merendahkan diri sendiri. Tuntutlah prestasi, tetapi selalu dukung diri Anda sendiri. Karena suara yang Anda kembangkan dalam keheningan akan membentuk versi diri Anda yang Anda tunjukkan kepada dunia. Dan jika Anda ingin bertindak seperti individu yang melimpah, Anda harus memulai dari dalam, mengganti pidato kritik diri yang beracun dengan bahasa pertumbuhan yang positif. Ketujuh, individu yang melimpah adalah mereka yang memahami pentingnya membayar harga sebelum mereka mendapatkan imbalan yang diinginkan. Siapapun yang telah mencapai tempat yang Anda impikan, pasti telah membayar harga yang diperlukan sebelum meraih keberhasilan. Mereka bangun pagi-pagi sekali, meskipun mereka bisa memilih untuk menikmati kenyamanan tidur lebih lama. Mereka dengan tegas mengatakan tidak pada berbagai distraksi, bahkan ketika keinginan untuk mengatakan ya sangat kuat.
Mereka melepaskan hal-hal yang mudah dan memilih untuk melakukan apa yang benar, meskipun seringkali itu berarti menghadapi tantangan dan kesulitan. Jika Anda menginginkan hidup yang lebih penuh dengan kebebasan, tujuan, dan rasa hormat terhadap diri sendiri, saatnya untuk bertindak seperti seseorang yang sudah berada di jalur itu. Ingatlah bahwa setiap pilihan sulit yang Anda buat hari ini adalah investasi nyata dalam masa depan yang Anda impikan. Apakah Anda ingin memiliki disiplin yang kuat? Maka bangunlah setiap hari sebagai seseorang yang disiplin, meskipun tempat tidur Anda tampak sangat menggoda. Apakah Anda ingin diakui atas prestasi Anda? Maka berkomitmenlah untuk belajar, berlatih, dan berusaha tanpa henti, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat usaha Anda. Apakah Anda menginginkan masa depan yang lebih cerah dan ringan? Maka mulailah dengan mengelola hari ini dengan baik, pelajari tentang pendidikan keuangan, dan hiduplah dalam kemungkinan yang Anda miliki mulai sekarang. Katakan tidak pada hal-hal yang tidak perlu, dan sesuaikan arah hidup Anda dengan tujuan yang ingin dicapai. Anda tidak perlu menunggu sampai Anda mencapai sesuatu untuk mulai bertindak seolah-olah Anda sudah mencapainya. Sesungguhnya, ketika Anda mulai bertindak seolah-olah Anda sudah berada di tempat yang Anda inginkan, itulah saat Anda mulai benar-benar menjadi orang yang Anda inginkan. Pikirkan tentang seorang atlet yang belum pernah berdiri di podium, tetapi sudah berlatih dengan tekun layaknya seorang juara. Dia sudah mengatur pola makan dan tidur seperti seorang juara. Dan bukan hanya tubuhnya yang bersiap, pikirannya juga mulai memahami. Ini adalah bagian dari siapa saya. Marco Aurelius pernah berkata, "Apa yang sulit untuk ditanggung akan menjadi berharga setelah diatasi." Pengorbanan bukanlah sebuah hukuman, sebaliknya, itu adalah proses pembangunan diri. Ini adalah pernyataan diam yang menunjukkan bahwa Anda jelas tentang tujuan Anda dan bersedia membayar harga untuk mencapainya. Kesalahan terbesar adalah berpikir bahwa usaha muncul setelah kesuksesan. Sebenarnya, usaha itu sendiri adalah bentuk kesuksesan yang sedang bergerak. Setiap kali Anda memilih jalan yang sulit, misalnya membaca daripada terjebak dalam distraksi, berlatih daripada bermalas-malasan, atau memilih untuk diam daripada bereaksi impulsif, Anda sedang melatih diri Anda untuk menjadi kuat. Anda sedang membentuk kehidupan orang yang ingin Anda capai. Sekarang, tanyakan pada diri Anda, jika Anda sudah menjadi orang yang Anda impikan, pengorbanan apa yang akan Anda lakukan secara alami? Mulailah dari titik itu. Jika Anda merasa bingung tentang dari mana harus memulai, amati orang-orang yang sudah mencapai kesuksesan. Amati seseorang yang sehat. Bagaimana cara berpikir orang tersebut? Bagaimana dengan seseorang yang telah sukses? Apa rutinitas harian mereka? Apa batasan yang mereka tetapkan? Bagaimana hubungan mereka dengan uang? Lalu perhatikan juga seseorang yang tenang. Bagaimana mereka bereaksi terhadap kekacauan di sekitarnya? Atau seseorang yang murah hati? Bagaimana cara mereka memposisikan diri mereka di hadapan kehidupan? Pelajari sikap-sikap tersebut dan jangan hanya mengaguminya dari jauh, tetapi integrasikan ke dalam hidup Anda. Ketika Anda mulai bertindak dengan pola pikir kelimpahan, bahkan sebelum Anda melihat hasilnya, dunia akan memperhatikannya. Pintu-pintu yang sebelumnya tampak tertutup akan mulai terbuka. Orang-orang di sekitar Anda akan merasakan ketegasan, fokus, dan niat Anda, dan kesempatan-kesempatan yang sebelumnya diabaikan akan mulai mengenali ruang yang Anda siapkan untuk ditempati. Ingatlah, kelimpahan tidak datang hanya karena keberuntungan. Ia merespons tingkat kehadiran Anda melalui perilaku Anda. Semakin banyak Anda hidup seperti seseorang yang berkomitmen pada apa yang ingin Anda bangun, semakin dunia mengerti bahwa Anda siap untuk menerima apa yang telah Anda impikan. Jika Anda sudah mengambil keputusan untuk melakukan semua ini, silakan tulis di kolom komentar. Saya sedang membayar harga untuk evolusi saya. Karena hidup akan memungut harga dari semua orang, tetapi hanya mereka yang membayar dengan keberanian dan ketekunan yang akan menerima hasil yang konsisten dan memuaskan. Kedelapan, jangan pernah membatasi diri Anda hanya karena ketakutan terhadap apa yang orang lain pikirkan. Ketakutan akan penilaian orang lain adalah salah satu penghalang terbesar
yang dapat memperlambat langkah Anda menuju pencapaian dan kebahagiaan. Anda tentu tahu apa yang ingin Anda katakan dan apa yang ingin Anda lakukan. Namun, seringkali pada saat Anda berencana untuk mengekspresikannya, pikiran Anda sudah dipenuhi dengan bayangan tatapan, kritik, dan senyuman mengejek dari orang-orang di sekitar Anda. Anda mungkin merasa ragu untuk memposting apa yang ada di pikiran Anda, karena sudah membayangkan mereka akan tertawa atau menganggap remeh ide-ide Anda. Anda juga mungkin tidak berani mencoba hal-hal baru karena mendengar suara-suara negatif dalam pikiran Anda yang bahkan belum tentu muncul untuk mengkritik Anda. Jenis ketakutan ini sangat halus dan seringkali tidak tampak seperti ancaman yang nyata. Ia tidak menghentikan Anda dengan cara yang kuat, tetapi meyakinkan Anda dengan logika yang menyesatkan. Pikiran itu muncul dengan cara yang halus. Ini bukan saat yang tepat. Bagaimana jika tidak ada yang menyukai apa yang saya buat? Akibatnya, Anda menyimpan ide-ide, pendapat, dan bakat Anda, dan perlahan-lahan Anda mulai melupakan arti sebenarnya dari bertindak untuk diri sendiri. Anda takut terlihat berlebihan, takut disalahpahami, dan takut tidak dipahami oleh orang lain. Namun itu tidak apa-apa. Semua orang yang benar-benar mengalami pertumbuhan dan perkembangan merasakan hal ini pada suatu ketika, tetapi mereka terus melangkah maju karena mereka lebih berkomitmen pada kebenaran daripada pada tepuk tangan atau pengakuan dari orang lain. Ketakutan untuk terlihat sebagai penipu adalah harga yang harus dibayar oleh siapapun yang sedang dalam proses transformasi. Bayarlah harga itu dan teruslah melangkah, karena kebenaran, meskipun terkadang menyakitkan, adalah sesuatu yang membebaskan. Ingatlah bahwa orang-orang sudah menilai Anda. Bahkan ketika Anda tidak mengatakan apa-apa, bahkan ketika Anda berusaha untuk menyenangkan orang lain, bahkan ketika Anda bersembunyi dari pandangan publik, seseorang selalu akan ada untuk mengkritik. Jadi, mengapa Anda harus dinilai karena menjadi diri Anda sendiri, alih-alih mendapatkan pujian karena mempertahankan versi diri Anda yang tidak mewakili esensi sejati Anda? Mari kita lihat contoh nyata. Misalnya, seorang wanita bermimpi untuk menciptakan saluran memasak di YouTube. Namun ia tidak pernah berani merekam video karena merasa malu dengan suaranya sendiri. Ia membandingkan dirinya dengan orang-orang yang telah bertahun-tahun berpengalaman di depan kamera, melupakan fakta bahwa setiap orang memulai dari nol dan seringkali menyabotase diri sendiri bahkan sebelum mencoba. Sementara itu, ada orang lain yang mungkin memiliki keterampilan dan sumber daya yang lebih sedikit, tetapi dengan keberanian yang lebih besar, mereka melangkah maju, merekam video, melakukan kesalahan, belajar dari pengalaman, dan akhirnya tumbuh. Epictetus pernah berkata, "Jika Anda ingin baik, terimalah untuk terlihat bodoh." Ini berarti Anda harus menerima kenyataan bahwa Anda mungkin terlihat aneh atau tidak sempurna pada awalnya. Terimalah ketidaknyamanan menjadi berbeda, karena itu adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kebebasan. Jika Anda tidak memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri, Anda akan berakhir menjalani kehidupan yang ditulis oleh orang lain. Anda akan menjadi karakter dalam cerita orang lain, dan dunia tidak akan pernah mengenal esensi sejati Anda. Kebebasan sejati dimulai ketika Anda berhenti meminta izin kepada orang lain. Ketika saat itu tiba, segalanya akan berubah. Sikap Anda, keputusan yang Anda buat, dan bahkan hubungan yang Anda jalani. Karena siapapun yang tidak membungkuk pada penilaian orang lain, akhirnya dapat berjalan dengan kepala tegak, dengan keyakinan bahwa mereka hidup sesuai dengan diri mereka yang sebenarnya. Jika ide ini menggugah Anda, silakan tinggalkan komentar di sini. Saya tidak lagi meminta izin untuk menjadi siapa saya. Ingatlah bahwa individu yang melimpah tahu bahwa satu-satunya persetujuan yang Anda butuhkan untuk mulai hidup adalah persetujuan dari diri Anda sendiri. Kesembilan, individu yang melimpah memperlakukan tantangan sebagai bagian dari perjalanan. Semua orang ingin tumbuh, tetapi hampir tidak ada yang ingin diuji. Hanya saja, tidak ada evolusi tanpa pertempuran. Siapapun yang ingin menjalani kehidupan yang lebih besar perlu berhenti melarikan diri dari ujian yang dibawanya sendiri. Karena ujian bukanlah hukuman. Mereka adalah undangan untuk mengatasi diri.
Mereka adalah filter alami yang memisahkan keinginan dari keputusan. Hidup tidak akan menanyakan apakah Anda siap. Hidup hanya akan menempatkan sesuatu yang sulit di jalur Anda, tiba-tiba, tanpa pemberitahuan, dan akan mengamati. Apakah Anda akan mundur atau menggunakan itu sebagai bahan bakar? Ada orang yang menyerah pada kesulitan pertama. Mereka melihat rintangan sebagai ancaman, menginterpretasikan tantangan sebagai serangan pribadi. Namun, individu yang melimpah berpikir berbeda. Mereka menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan fokus, dan menghadapinya sebagai latihan. Mereka tahu bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses, tetapi tetap diam tidak pernah menjadi pilihan. Pikirkan tentang maraton. Di garis start, semua orang tampak percaya diri, tetapi kebenaran muncul di tengah jalan. Ketika tanjakan sulit muncul yang menuntut segalanya, disitulah perbedaan antara mereka yang hanya ingin menunjukkan diri dan mereka yang datang untuk menang. Beberapa mengeluh, menurunkan kecepatan, melihat ke samping. Yang lain mempercepat langkah karena mereka melihat bahwa tanjakan itu bukanlah akhir, melainkan filter antara kenyamanan dan pengembangan. Marco Aurelius berkata, "Tuhan tidak memberimu apa yang kamu inginkan, Dia memberimu apa yang kamu butuhkan untuk tumbuh." Dan seringkali apa yang paling Anda butuhkan adalah hal yang paling mengeluarkan Anda dari zona nyaman. Kritik yang tidak terduga, rencana yang gagal, kekecewaan yang menjadi pemicu transformasi. Hidup tidak berusaha menjatuhkan Anda. Hidup berusaha mengungkapkan Anda. Dan jika Anda mundur di setiap tantangan, Anda tidak akan pernah menemukan apa yang Anda buat. Bukan rintangan yang menghentikan Anda, tetapi cara Anda menginterpretasikannya. Ketika Anda mengubah interpretasi itu, pandangan Anda tentang dunia juga berubah. Rasa sakit bisa menjadi kekuatan, jatuh dapat berubah menjadi dorongan, tantangan menjadi persiapan. Jadi, ulangi sekarang. Hidup tidak melawan saya, ia membentuk saya. Dan tulis di bawah, saya memperlakukan setiap tantangan sebagai langkah. Karena begitulah cara individu yang melimpah berjalan. Mereka tidak menghindari tanjakan. Mereka mendaki dengan tujuan. Ke-10. Bertindaklah seolah-olah Anda sudah memutuskan untuk menjadi. Transformasi Anda tidak dimulai dengan pidato. Itu dimulai dengan sikap. Anda bisa mengatakan bahwa Anda akan berubah, bahwa kali ini serius, tetapi jika Anda mengulangi kebiasaan yang sama dan membenarkan dengan alasan yang sama, pikiran Anda mengerti bahwa itu hanya ilusi lain. Otak Anda tidak belajar dari apa yang Anda inginkan. Ia belajar dari apa yang Anda perkuat. Jika Anda berkata, "Saya akan bangun pagi," tetapi terus menunda dengan 5 menit lagi, ia mengerti, ini bukan prioritas. Jika Anda menyatakan bahwa Anda akan berolahraga, tetapi selalu menundanya, ia mencatat, niat ini tidak bertahan. Ketika bahkan Anda sendiri tidak percaya pada kata-kata Anda, semuanya mulai runtuh di dalam. Karena tidak ada yang di sekeliling Anda tetap berdiri saat dasar internal Anda retak karena ketidakcocokan. Pikirkan seseorang yang ingin lebih produktif. Dia membuat daftar, mengonsumsi konten tentang fokus, memposting kalimat motivasional, tetapi terjebak oleh media sosial, oleh penundaan, oleh kurangnya arah. Niat ada, tetapi praktik berteriak sebaliknya. Epictetus berkata, "Jangan bangga mengetahui apa yang harus dilakukan. Bertindaklah, karena pengetahuan tanpa tindakan tidak mengubah siapapun." Perubahan yang nyata tidak dimulai dengan gerakan besar. Itu dimulai dengan keputusan kecil yang tegas. Mematikan ponsel, memenuhi janji sederhana, menghadapi kemalasan dengan tindakan, menyelesaikan apa yang dimulai bahkan tanpa motivasi. Apakah Anda ingin lebih percaya diri? Maka berhentilah memberi makan keraguan di setiap langkah. Apakah Anda ingin lebih disiplin? Maka bertindaklah sebagai seseorang yang menghormati waktu sendiri. Apakah Anda ingin memiliki lebih banyak kehadiran? Maka ada dimanapun Anda berada. Hadir sepenuhnya, tanpa setengah pikiran Anda di dunia dan setengahnya di ponsel. Anda tidak akan menjadi seseorang yang kuat secara kebetulan.
Anda akan menjadi karena Anda memutuskan untuk bertindak dengan kekuatan, bahkan di hari-hari ketika Anda merasa lemah, dan karena Anda terus melangkah, bahkan ketika tidak ada yang mengakuinya. Itulah sebabnya banyak orang menyerah, karena mereka berharap perubahan datang sebelum tindakan. Tetapi jalan yang nyata adalah ini. Anda hanya mulai merasa berbeda ketika Anda mulai berperilaku berbeda. Individu yang melimpah dan sukses hidup dalam praktik ini. Mereka tidak menunggu untuk merasa percaya diri untuk memulai. Mereka memulai dan kepercayaan diri lahir dalam prosesnya. Jika Anda sudah sampai di sini, itu karena sesuatu di dalam diri Anda sudah terbangun. Anda keluar dari mode otomatis, melihat pola-pola diri Anda sendiri, dan itu sendiri sudah mengubah segalanya. Anda tidak perlu sempurna besok, tetapi Anda perlu menunjukkan dengan gestur kecil bahwa Anda serius tentang evolusi Anda. Marco Aurelius berkata, "Jangan buang lebih banyak waktu berdiskusi tentang bagaimana seharusnya menjadi orang baik. Jadilah, jadi berhentilah menunggu kepercayaan diri datang dengan sendirinya. Pikirkan sebagai seseorang yang sudah hidup dalam kelimpahan. Bertindaklah sebagai seseorang yang sudah membangun hasil. Dan ulangi dengan tegas sehingga dunia tidak memiliki pilihan lain selain mengakuinya." Silakan komentarlah di sini. Saya hidup seperti orang yang sudah menang. Karena dunia tidak merespons apa yang Anda janjikan. Ia merespons apa yang Anda praktikkan. Jika konten ini berarti bagi Anda, bagikan dengan seseorang yang juga siap untuk bertransformasi. Terkadang, satu kalimat yang tulus lebih berharga daripada 1000 usaha yang gagal. Berlangganan saluran, aktifkan notifikasi, dan sampai jumpa di video berikutnya.